Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan keputusan dan kesepakatan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta BKN yang mana sudah mengambil satu titik kesepakatan bahwa blacklist kategori tenaga honorer ini dalam pengangkatan P3K 2024. Jadi itu intinya Bapak Ibu ya. Ada honorer yang di blacklist dan tidak dapat pengangkatan P3K 2024. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ada persoalan urgen. Kenapa harus di blacklist dan tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024? Sementara yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 ini adalah masanya penuntasan honorer. Namun ada yang di blacklist. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentu ada penyebabnya. Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Dengan terbitnya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, dinilai akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan karir tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang tengah fokus merancang formula yang merupakan satu rumusan baru untuk menentukan masa depan tenaga honorer ke arah yang lebih baik. Harapan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer jadi P3K 2024 dapat direalisasikan melalui Undang-Undang ASN 2023. Sebab dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 memuat tentang jaminan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dan tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer di Indonesia. Namun harapan honorer pada Undang-Undang ASN terbaru tersebut harus terhambat karena peraturan pemerintah turunan undang-undang tersebut belum rampung hingga kini. Tapi ingat Bapak Ibu, pemerintah sedang bergegas untuk menggodok dan merampungkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN akan segera rampung pada April 2024 di tahun ini. Nah, kita tinggal menunggu ya. Ada kurang lebih 3 bulan lagi Bapak Ibu. Kita masuk pada April dan tentunya mendapatkan berita hangat dari pemerintah terkait dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang merupakan payung hukum penuntasan honorer paling lama Desember 2024. Beliau berkomitmen akan memperjuangkan nasib 1,6 juta tenaga honorer agar segera diangkat menjadi P3K 2024. Namun skema pengangkatan tenaga honorer 2024 akan disesuaikan dengan anggaran dari pemerintah daerah atau Pemda. Itu adalah merupakan satu hal yang wajib. Karena kalau anggaran tidak sesuai, maka jelas akan mengalami benturan ke depan dalam hal penggajian para honorer yang diangkat menjadi ASN P3K. Nanti ada
penyelesaian, dalam arti 1,6 juta P3K. Ini nanti akan kita beresin, itu pernyataannya. Tentu nanti skenarionya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ujar Anas selaku Menpan RB. Upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga honorer perlu diapresiasi. Pengangkatan tenaga non-ASN ini menjadi P3K merupakan penghargaan bagi para honorer, khususnya bagi yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara selama ini. Mereka yang sudah bekerja belasan bahkan puluhan tahun itu wajar diakui dan dihargai dan diberi apresiasi berupa pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini sejalan dengan kegiatan penataan honorer oleh pemerintah. Tidak hanya itu saja, menaikkan status honorer jadi P3K adalah solusi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Namun tidak semua tenaga honorer dapat diangkat P3K oleh pemerintah. Nah, ini persoalannya. Ada kecuali bagi honorer tertentu sebagaimana kesepakatan Menpan RB dan BKN, para honorer yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dipaparkan nantinya pada akhir informasi ini tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Tentu ada alasan mendasar Bapak Ibu. Azwar Anas selaku Menpan RB telah memblacklist, telah mencoret beberapa kategori dalam pengangkatan P3K 2024. Berikut ini adalah tenaga honorer masuk dalam daftar hitam atau blacklist oleh Menpan RB. Yang pertama, tenaga honorer yang telah mencapai batas usia pensiun. Artinya Bapak Ibu honorer yang menjelang pensiun itu jangan harap bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024. Yang kedua, tenaga honorer yang tidak aktif bekerja selama 3 bulan atau lebih. Ini artinya ya memang kalau tidak aktif itu tidak bakal bisa diangkat. Artinya sudah tidak terdata lagi atau datanya dihilangkan dalam database BKN. Yang ketiga adalah tenaga honorer yang memiliki pelanggaran disiplin yang mungkin fatal dan tidak bisa ditolerir sehingga para honorer ini akan di-PHK dan tidak bakal bisa diangkat menjadi ASN P3K. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai kategori honorer yang di blacklist oleh Menteri Pan RB dalam pengangkatan P3K 2023. Sebagaimana tadi yang telah dipaparkan, pertama, honorer yang menuju usia pensiun, kemudian honorer yang tidak aktif melaksanakan tugas selama 3 bulan atau lebih, dan honorer yang melanggar disiplin. Demikian informasinya. Bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan informasi ini, jangan segan-segan sharekan kepada rekan, teman, sahabat, supaya mereka juga tidak ketinggalan mendapatkan informasi sebagaimana Bapak Ibu dapatkan dari channel ini. Terima kasih.